komponen secara umum ya. Kalau isolator itu fungsi untuk apa, konduktor untuk apa, gitu ya. Resistor itu untuk apa, kapasitor itu untuk apa, dan induktor itu untuk apa, gitu. Fuse untuk apa, switch untuk apa, gitu. Kemudian berikutnya adalah simbol-simbol ya. Simbol switch, simbol relay, simbol induktor ya. Kemudian yang disebut dengan normally open apa, normally close itu apa ya. Kemudian lampu, ketika lampu di seri digabung dengan paralel ya, ditanya mana yang paling terang. Kira-kira kalau itu yang kalian lihat apanya tuh kalau melihat lampu yang paling terang? Misalkan saya punya 3 lampu, satu seri, 2-nya di paralel, atau punya 4 lampu, 3-nya di paralel, 1-nya di seri. Terus kalau saya nanya, mana lampu yang paling terang? Kalian ngitung apa itu? Begitu. Polisi paralel, Pak. Iya, ngitung apa? Yang dilihat apanya kalau mau lihat lampu yang paling terang? Engine siap arus, Pak. Arusnya, ya. Jadi harus ingat, arus itu kalau di paralel bagaimana, kalau di seri bagaimana. Ya, yang arus yang terbesar itulah lampu yang paling terang. Kemudian gelang warna resistor, hafalkan ya kode warnanya ya. Kemudian berikutnya lagi tentang ya muatan listrik ya. Jadi berapakah besarnya arus listrik untuk dapat menyimpan muatan listrik sebesar sekian kolom selama berapa detik gitu. Cari-carilah ya sumbernya ya. Muatan listrik itu di teori kapasitor. Kemudian RC time constant, charging dan discharging kapasitor itu juga keluar. Kemudian aturan tangan kanan ya. Kemudian tentang teori induktor ya. Self induksi itu apa? Kemudian hitungan-hitungan dasar sebuah induktor ya. Power maksimum juga ada. Dengan voltage divider ya. R1 R2 di seri berapakah tegangan R2 gitu. Jika diketahui R1 sekian, R2 sekian, tegangan input sekian, itu voltage divider di ini. Kemudian jembatan Wheatstone ada ya. Superposisi ada. Bagaimana cara mencari R Thevenin dan V Thevenin ya. Kemudian berapakah I Norton juga ditanyakan ya. Kemudian parameter AC ada lambda, ada frekuensi, ada perioda, itu juga saya tanyakan. Sudut pasor ya. Ada gambar, kemudian kan nebak ini dia bedanya berapa derajat. Ya. Apakah 90 derajat, apakah 180 derajat gitu ya, beda fasenya. Tertinggal atau mendahului. Itu ditanyakan. Kemudian dari masih seputar AC diketahui tegangan maksimum sekian, berapakah average dan RMS-nya. Atau kebalikan, diketahui tegangan 220 volt, berapakah maksimumnya, berapakah average-nya gitu. Kemudian tentu saja reaktansi kapasitif berapakah reaktansi induktif. Ya. Kemudian degan fase, berapakah besar sudut fase antara VL dan VR. Gitu ya. Yang tadi kan banyak tuh. Dicari dulu apanya tadi ya. Tangan stetanya dicari, berarti harus nyari XL dan XC-nya ya. Atau berapa VL per VC-nya ada I-nya gitu kan. Kemudian tangan steta, tetanya berarti arkes tangan gitu ya. Boleh pakai kalkulator kok. Kemudian fenomena AC ketika diberikan beban kapasitor dan juga beban induktor. Misalkan tadi ketika frekuensi naik, XL-nya bagaimana gitu ya.
Ketika frekuensi turun, exit-nya bagaimana? Nah ya, saya belum sempat ngajarin, tapi cari di internet. Ini ada soalnya. Jika diketahui sebuah radio transmitter memiliki power sebesar sekian dBm, berapa dayanya jika dikonversi ke dalam satuan watt? Jadi dBm ke watt, ya, dB ke watt gitu ya. Itu udah banyak di browsing aja. Ya. Lumayan kan? Kalau ini bisa benar kan bisa nambah poin. Payout, ya. Jika low pass filter diterapkan pada frekuensi sekian hertz, gitu. Ya, hafalkan rumus tadinya ya, rumus frekuensi cut off. Udah saya pikir itu. Kemudian ada gambar rangkaian high pass filter, ada gambar rangkaian low pass filter. Sekali nebak ini rangkaian apa gitu ya. Ya, hafalkan semuanya ada di slide kok. Total 50 soal. Oke, sudah segitu aja ya, masih banyak-banyak. Sing. Ya. Nanti yang nilainya di bawah 70 setelah diakumulasi dengan nilai UTS dan tugas serta keaktifan kalian dalam bertanya maupun merespon pertanyaan saya. Nanti karena saya hafal ya. Siapa yang sering menanya saya hafal gitu. Yang sering saya sebutin namanya ya. Kalau yang sering off cam kadang saya nggak hafal gitu ya. Poinnya itu sih sebenarnya, kalau kalian ingin dikenal sama dosen ya sering nanya. Jadi nama kalian dihafal. Walaupun kalian pakai masker ya, tapi saya hafal lah ya, dari namanya saya sebut. Nah itu juga menyumbangkan nilai tersendiri ya. Kehadiran, keaktifan, nilai tugas yang kalian sering isi pakai Google Classroom, UTS, dan terakhir UAS di compile ya, akumulasi. Jika nilainya di bawah 70.00 maka kalian harus mengikuti perbaikan nilai ya. Perbaikan nilai akan dilaksanakan setelah UAS ya, mudah-mudahan nggak libur. Kalau libur ya, teman-temannya libur, kalian harus remedial. Kan nggak enak ya, mendingan belajar aja sekarang, siapin segala sesuatunya ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Mohon izin untuk bertanya Bapak. Ya, silakan Yusril. Mohon izin Bapak. Tadi Bapak mengatakan apabila pada saat UAS tidak diperbolehkan untuk off-cam Bapak. Untuk apabila terjadi kendala dalam jaringan dan terjadi connecting bagaimana Bapak? Mohon izin arahnya Bapak. Siap, terima kasih Bapak. Ya. Jadi kenapa saya butuh on cam? Sebenarnya untuk pengawasan gitu ya. Karena prosesnya harus kita ikuti, bahwa kalian itu kan bukan hanya knowledge, bukan hanya skill, tapi juga attitude ya. Di capaian pembelajaran ilmu listrik ini salah satu sikap yang harus dipenuhi sebagai capaian pembelajaran adalah kejujuran, bertanggung jawab gitu ya. Nah, untuk menilai kejujuran kan nggak mungkin kalau off cam. Saya nggak tahu kalau user itu jujur atau tidak. Di sisi jujurnya sih mau naikin nilainya tuh ya saya rasa pakai off cam. Kok off cam, on cam. Maka saya bisa nilai dari sisi sikap gitu ya. Oh, ternyata user memang dia tidak kerjasama gitu ya. Kemudian dia tidak melihat buku catatan. Itu terlihat dari kamera, maka nanti nilai sikapnya akan tinggi. Gitu, Sril. Ya. Nah, kalau misalnya tengah jalan tiba-tiba mati lampu, klek gitu ya, itu namanya keadaan bencana, sesuatu yang tidak kita bisa duga. Ya sudah, kita akan mulai lagi dari awal. Ya, jadi yakinkan sebelum kita mulai, saya akan yakin semuanya on cam semuanya, 23 orang semuanya on cam.
Maka seharusnya nih